itu Bapak Ibu, cuma satu-satunya orang yang bersih hatinya, cuma surang di dunia Pak Bu. Siapa ya? Hah? Siapa? Ini belajar di sekolah. Siapa? Yang hatinya bersih, satu-satunya makhluk Allah yang dibersihkan hatinya cuma satu Pak Bu. Muhammad. Kapan Muhammad itu dibersihkan hatinya? Ketika dia masih kecil, ketika dia bermain-main dengan Damrah, anak pamannya di belakang rumah. Datang seorang laki-laki berpakaian putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Nabi Muhammad fil hadis syarif, ala innal fil jasadi mudghah wa fa iza saluhal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh wa hiya qalbun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil habibul karim. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Quwwatul Ummah Purih Kabun, termasuk salah satu masjid tertua di Kota Padang, yang alhamdulillah orang kampung ambo banyak bersiko. Ambo kampung ambo di Bayu meninjau. Ambo rasa di Purih Kabun ko banyak orang Bayu dan orang meninjau je banyak. Jadi ambo rasa kalau di Purih Kabun ko sebenarnya ambo terasa di kampung sendiri Ustaz. Jadi ambo cari-cari, tapi donan nampak ambo nan tahu ambo. Tapi ambo yakin dan percaya di Purih Kabun ko banyak orang Bayu. Banyak orang Bayu. Jadi ambo kampung di Sawah Rangsalayan, Bayu di atas Masjid Raya Bayu tu kateh di bawah Congkong, kalau di kaminya namanya, kalau Puncak Lawang tu Congkong. Di bawah tu ada kampung Sawah Rangsalayan. Bapak Ibu yang saya hormati, karajo di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2012 di bidang haji Pak Bu. Olah pai haji 3 kali. Karena di bidang haji pai haji lah 3 kali. Alhamdulillah. Dan sampai kini masih mau urus orang haji. Kami kini sedang mempersiapkan haji yang akan berangkat tahun 2024. Alhamdulillah kita dapat kuota haji 4.803 orang untuk Sumatera Barat. InsyaAllah akan diberangkatkan tanggal 11 Mei masuk asrama haji, 12 Mei diberangkatkan ke Arab Saudi, ke Madinah kalau kita gelombang 1 nanti insyaAllah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang dalam Al-Qur'an itu dalam surah Ar-Rahman Pak Bu, ada firman Allah yang berulang-ulang Allah sampaikan kepada kita. Kalau kita baca surah Ar-Rahman di rumah nanti, atau barangkali Bapak Ibu sudah hafal surah Ar-Rahman itu, karena surah itu sangat enak menghafalnya. Itu di situ ada lebih kurang satu firman Allah diulang-ulang
Ni tahu bunyinya, Bu? Bunyinya, Bu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Berapa kali? Berapa kali itu? 30 lah. 31. 31. Kenapa kok sampai Allah tega-teganya nyinyir menyampaikan kita fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Maka rahmatnya Allah yang mana juga lagi yang kau dustakan hai manusia. Lebih 30 kali, Pak. Itu saya disebut Tuhan di Allah dalam surah Ar-Rahman itu. Ada apa itu? Kok sampai nyinyir? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Berulang-ulang. Bapak Ibu yang saya hormati, karena memang kita manusia ini dikatakan manusia itu asal katanya kan insan, al-insan. Kalau orang Arab menyatakan dia lupa, nasi itu lupa ambo. Hilaf ambo. Sasek tekan ambo yang kudoh, nasi itu lupa ambo. Jadi al-insan itu manusia itu artinya Pak pelupa. Sehingga apa kata orang alim? Manusia itu al-khata' wan nisyan. Manusia itu suka berbuat salah karena lupa. Karena manusia itu pelupa dan suka berbuat salah, maka wajar Allah sampai 33 kali maulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka rahmatnya mana juga lagi yang kau dustakan hai manusia. Sehingga dalam Al-Quran juga dikatakan Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung berapa rahmat Allah, tidak akan terhitung oleh kamu. Begitu banyak rahmat Allah, nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Tapi karena sifat manusia itu al-khata' wan nisyan tadi, sampai hari puasa lupa, Bu. Jalan-jalan lupa Ibu ke pasar raya tu. Atau jalan-jalan lupa kalau ke pasar raya. Lah buka warung kelambu sini. Orang puri kabun ke banyak di pasar raya. Ya kan? Puri kabun, orang padang pasir, itu banyak di pasar raya. Nyoboka warung kelambu, Pak, di siang bolong bulan puasa. Jam 10 dulu lah buka. Warung kelambu itu Bapak Ibu, itu kelambu itu kainnya itu sampai ke bawah itu. Tak sampai tercacah ke tanah hadum, bainggo agak sepanjang agak 30 meter. Beko jam 2 balik jalan-jalan Bapak Ibu ke pasar raya atau kalau kapo okeylah. Ke Kampung Cino tu okeylah. Dibukanya dari pagi. Dah apa tu? Sebab di Kampung Cino tu memang komunitas yang banyak non muslim memang. Tapi Bapak Ibu kalau jalan-jalan Bapak Ibu ke sana, ya kan? Kaki dari jauh tu nampak tu kaki orang yang makan di situ tu, Pak. Karena tak sampai ke bawah tu kain penutup tu. Dicegok dari jauh tu nampak kaki orang yang sedang makan di situ, Mak. Kalau kakinya gadang, Pak, sampai 5 atau sampai 6 atau 7 ukuran sepatunya, babulu kakinya. Itu orang barat nak makan tu. Wajarnya makan siang hari. Sebabnya memang nak puasa. Atau putih kakinya, Bu. Putih kakinya orang itu. Orang Cina. Ya kan? Memang komunitas Cina itu banyak yang non-muslim. Wajarnya siang hari makan. Tapi yang makan di situ Bapak Ibu, warna kakinya coklat sadonya. Siapa tu? Siapa tu? Orang awak. Jadi wajar Allah Subhanahu wa taala itu mengulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ni mohon maaf ambo ko. Patang ini mohon maaf. Ko kaberang kabo berang lah. Ambo beso bapang keh tapi abang bo, Bang Eri. Ada do nampak dembo ada do. Do. Bang Eri. Tu kalau bapang keh ambo kasinan. Ni mohon maaf. Jalan ambo dari kantor ambo terus ke Bandar Kali tu kan? Bandar. Terus ke situ. Ni mohon maaf ambo. Yang tadi itulah ado di awak siku.
Siang-siang hari biasanya sambil memancing. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu saya hormati, Allah itu sangat sayang kepada kita. Bayangkan saja Al-Quran dalam bentuk itu sastra yang indah. Al-Quran membayangkan kepada kita bagaimana rahmat Allah itu besarnya. Kamu kumpulkan air laut tuh, ambil air laut tuh sebagai tinta penuliskan rahmat Allah. Kemudian ranting kayu yang ada di atas dunia, bara ranting kayu di dunia itu Pak, diambil itu untuk penuliskan rahmat Allah, untuk pena penulisannya. Kemudian daun-daun kayu yang ada di atas dunia dikumpulkan sadonya, diambilkan untuk tampil menuliskan rahmat Allah. Itu belumlah cukup untuk menghitung berapa rahmat Allah yang kamu terima dari ketek sampai bumua gini Pak. Alun cukup itu. Bayangan kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim Allah kepada kita. Kok tega-teganya juga kita membelakangi Allah. Apa tidak salah dia itu memberikan ujian kepada kita? Tidak salah. Karena keteledoran kita, karena keingkaran kita, karena ketidakmauan kita mensyukuri rahmat. Padahal Allah katakan la in sakartum la azidannakum. Kalau engkau syukuri rahmatku kata Allah, nikmatku kata Allah, abo tambah la azidannakum kata Allah. Kalau enggak, maka kama puasa ratu-ratu awak kena uji. Kalau enggak gampang, enggak banjir. Kamu masuk petang banjir. Karena saudara kita di Banuaran anyi rumah, banyak anyi rumah bara rugi itu. Kemudian jalan pasisian, jalan oto rancak-rancak Pak, masuk dalam petang aja itu tak timbun dia longsor. Lebih kurang 2 balai orang, 8 orang yang meninggal. Itu ujian, peringatan dari Allah kepada kita. Peringatan Allah itu, ujian Allah itu karena sayang Allah ke kita. Kalau kejam Allah itu kepada kita Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kejam tidak akan sanggup kita membayarnya. Kalau dia minta apa yang diberikan Allah kepada kita, dimintanya bayarannya dalam bentuk uang kepada kita. Kalau listrik ini Bapak Ibu, listrik setiap bulan kita bayar. Coba Bapak Ibu bandingkan berapalah besar daya terang listrik ini dibandingkan dengan matahari. Cobalah berapa bandingnya? Tidak sebanding. Matahari Allah yang kita pergunakan saban hari dalam hidup kita untuk mencari kehidupan. Pernahkah datang ke rumah kita orang menghitung, malaikat menghitung sekian banyak kilometer matahari yang dipakai? Tidak ada. Ada tagihan pemakaian matahari kepada kita oleh Allah? Tak ada. Mataharinya, tanahnya, airnya, semuanya milik Allah yang kita pergunakan saban hari untuk kehidupan kita. Tidak ada Allah minta balasan dalam bentuk materi, tidak ada. Tidak ada. Coba PDAM tiap bulan mintaan listrik diminta tiap bulan, Telkomsel diminta aja tiap bulan, pakai wifi kita diminta tiap bulan. Allah tidak ada minta, cuma syukuri. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u itu dalam kaidah usul fikih itu fi'il amar. Al aslu fil amri lil wujub. Setiap kalimat perintah dalam Al-Quran itu wajib Pak, hukumnya wajib. Berpahala kita laksanakan dan berdosa kalau kita tinggalkan. Aqimi salah, aqimi itu fi'il amar. Qama yaqumu kum aqimi. Dirikan salat, wajib. Zakat wa atuz zakat. Atu itu fi'il amar. Hukumnya wajib. Wa atuz zakat. Sama dengan wasari'u, bersegeralah kamu mencari ampunan Allah. Kenapa kita disuruh bersegera mencari ampunan Allah? Di luar bulan Ramadan Bapak Ibu, 11 bulan di luar bulan Ramadan. Kalau di Ramadan yang namanya setan dan iblis itu dibelenggu oleh Allah.
Tapi di luar Ramadan, yang namanya setan dan iblis itu merajalela, berdekatan terus-menerus dengan kita. Baca nanti surah Al-Hijr di rumah, ayat 39-40. Dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan, diceritakan bagaimana iblis setan itu dilemparkan oleh Allah dari surga Allah karena dia tidak mau disuruh oleh Allah untuk tunduk kepada Adam. Kan begitu ceritanya. Tak mau tunduk kepada Adam, Allah marah, dilemparkan setan iblis keluar dari surga Allah. Tapi dia minta dua, Pak. Baca dalam surah Al-Hijr nanti. Apa permintaan iblis itu? Ya Allah, jangan engkau ambil nyawa anak cucuku sampai hari kiamat. Jadi iblis setan itu, Pak, itu tidak mati-mati sampai hari kiamat. Dia beranak bercucu, sama dengan kita. Setiap yang punya hawa nafsu beranak. Manusia punya hawa nafsu beranak. Binatang beranak. Setan rajanya nafsu, tentu banyak anaknya. Anak cucu itu tidak mati-mati sampai hari kiamat. Bayangkan itu Bapak Ibu, sudah berapa jumlah mereka semua. Itu dikabulkan oleh Allah. Yang kedua permintaannya sebelum keluar dari surga itu, ya Allah, karena anak cucu Adam, karena Adam ini, si Adam ini yang menyebabkan saya keluar dari surgamu ya Allah. Saya dendam kepada anak cucu Adam nanti, dan saya akan bawa mereka sebanyak-banyaknya untuk bisa bersama-sama dengan saya dan anak cucu saya masuk neraka nanti. Dua permintaan setan ini dikabulkan oleh Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 16-17, bagaimana cara iblis itu merayu kita Bapak Ibu, itu dari muka, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Begitu dia berupaya untuk bisa menyesatkan anak cucu Adam ini sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa berteman di neraka nanti. Bagaimana caranya Pak Bu? Caranya bagi mereka sangat mudah. Kita dalam hadis Rasulullah, kita manusia ini, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Fil jasadi mudghah. Fa iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam dada diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula lah manusianya. Apabila daging itu rusak, maka rusak pula lah manusianya. Apa daging itu? Qalbun, hati. Hati itu Bapak Ibu cuma satu-satunya orang yang bersih. Hatinya cuma surang di dunia Pak Bu. Siapa ya? Siapa? Li belajar di sekolah. Siapa? Yang hatinya bersih, satu-satunya makhluk Allah yang dibersihkan hatinya cuma satu Pak Bu. Muhammad. Kapan Muhammad itu dibersihkan hatinya? Ketika dia masih kecil, ketika dia bermain-main dengan Damrah, anak pamannya di belakang rumah. Datang seorang laki-laki berpakaian putih. Dipegangnya Rasulullah Muhammad, direbahkannya Muhammad, dibedahnya dadanya, dibersihkannya hatinya oleh orang yang berbaju putih. Ternyata malaikat Jibril. Apa yang dibersihkan? Hati Muhammad. Apa itu? Ada bintik hitam di hati kita manusia ini Pak. Bintik hitam itu yang tidak ada cuma pada Muhammad. Kalau pada kita semuanya ada. Sama saya ada, sama Bapak Ibu juga ada. Tidak ada yang dibersihkan. Ada yang bersih hati kok. Ada yang bersih hati membersihkan titik itu. Tidak ada. Artinya apa? Bintik hitam itulah tempat allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bintik hitam di hati kita itu Bapak Ibu tempat jin mempropagandakan tipu dayanya kepada anak cucu Adam supaya mereka itu sebanyak-banyaknya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, setan itu aduwwum mubin, innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kita ini Bapak Ibu, apapun bentuk pekerjaan kita,
jo itu nyo masuk. Ini mohon maaf Pak, ambo kan orang kantua. Ambo dari tahun 1994 jadi pegawai Pak. Ambo masuk ada golongan 2 Pak, golongan 3. Golongan 3 ambo masuk sampai kini ambo golongan 3 ya Pak. Lah 31 tahun ambo graduate Pak, 30 tahun ambo graduate. Sampai kini golongan 3 aja. Rata Sunda Pak 3D ambo, 3A, 3B, 3C, 3D. Hal Sunda 3D. Dah bisa kata-kata bagi ku ya. Dan dak jabatan lalu ada. Kalau namuh ada jabatan kalau namuh. Tu menjemput takdir kalau istilah kami Pak. Aduk takdir menjadi eselon 3 umpama kan. Tu gak dijemput takdir tu dan biar kawan. Baca menjemputnya. Ar-rashi wal murtasi. Sogok orang yang menyogok dan orang disogok finnar. Ya gitu. Ar-rashi wal murtasi finnar. Jadi hati-hati Pak Bu. Ambo ingatkan. Ar-rashi wal murtasi itu langsung finnar Pak. Kalau ar-rashi wal murtasi ismun kabir, kita mesti bisa minta ampun kepada Allah. Ar-rashi wal murtasi adalah dosa besar. Itu umpama kan. Itu ada peluang kita untuk minta ampun. Tapi ar-rashi wal murtasi itu finnar. Langsung neraka Pak. Itulah main-main. Tapi itulah manusia tadi, al-khata' wan nasyan tadi. Suka berbuat salah, suka lupa. Awak kan di simpang ambil lampu merah di luar kau umpama kan? Lewat lampu merah pakai auto tu pakai Honda. Lewat di lampu merah. Ada polisi tagak lantas tagak ambil orang. Dak taluk ambil awak tu. Tiba tapi kawan aku cerituan, ada badang sinan tadi tua simpang sinan tua. Banyak polisi dan terobos saja lampu merah. Aman ada masalah tu. Abang enggak. Itu kita Bapak Ibu, kebanyakan kita seperti itu. Itu sebabnya apa kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah yang memiliki surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa tu? Kita kolah Pak Bu. Kita sekarang sedang menuju menjadi orang yang bertakwa. Ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak semua orang bisa hadir hari ini seperti kita ini Bapak Ibu, tak semua orang. Kita ini orang-orang pilihan dari Allah yang bisa hadir bersama-sama di bulan Ramadan ini dan hadir di masjid yang kita cintai. Tak semua orang Pak. Betapa banyak saudara kita yang hari ini tergeletak tidur di rumah sakit umum M. Jamil, di rumah sakit Ibnu Sina, Hermina, hal itu. Nanda kayak siko? Panasuri, Semen Padang, itu penuh sesak Pak. Kalau ingin dapat tampe sakit Pak, dapat kamar, sakit 5 hari lain, pasan kini. Tapi bisa langsung dapat kamar tu. Ya kan? Tapi sakit kini, masuk ke UGD kini, langsung dapat kamar. Siapa? Payah kini Pak Bu. Jadi kalau ingin dapat kamar tu, rencanakan sakit 5 hari lain, hapasan kamar dulu. Baru sakit setelah tu. Sampai dapat kamar tu. Begitu banyak orang yang sakit hari ini Bapak Ibu yang hormat. Bapak Ibu dapat rahmat dari Allah sesuai dengan doa kita, Allah matawil umurana wa sahih ajsarana. Ya kan? Ya Allah panjangkan umur ambo, sehatkan badan ambo, basobok di bulan Ramadan balik. Kini ko bulan Ramadan berbeda. Bersyukur Bapak Ibu bisa kita melakukan apa yang disuruhkan oleh Nabi, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dapat kita melaksanakan puasa kita di siang hari bulan Ramadan, ya kan? Dengan melaksanakan sebaik-baiknya, dengan penuh keyakinan, keimanan kepada Allah dan perhitungan yang matang. Perhitungan itu Bapak Ibu kita pelihara puasa kita dengan sebaik-baiknya dari hal-hal yang merusak puasa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu oleh Allah. Kemudian malam hari maqama Ramadan dan imanan, malam hari kita salat Isya berjamaah. Kemudian mendengarkan tausiah bersama-sama untuk mengingat-ingat kembali selaku hamba Allah. Kemudian kita salat tarawih, witir bersama-sama, kemudian tadarus bersama-sama. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampuni dosa kita oleh Allah, dosa-dosa yang berlalu. Apalagi ada hadis yang sama, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita i'tikaf di masjid kita ini. Dia ada i'tikaf. Lain. I'tikaf ni kan. Kita i'tikaf di masjid kita ini. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa saja doa kita kepada Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir sebelum terakhir bulan Ramadan kita tidak tahu kapan datangnya, tapi kita siasati dengan 10 hari menjelang Ramadan habis kita i'tikaf di masjid kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bersih luar dalam, dengan selalu beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu wiridkan setiap hari, kalau enggak setiap minit, setiap detik, setiap menit, setiap hari kita selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin sayang kepada kita, rahman dan rahimnya selalu tertumpah kepada kita. Dan di akhir nanti Bapak Ibu, kita betul-betul menjadi saimah yang dikabulkan oleh Allah puasa kita dan diterima oleh Allah puasa kita, dan kita menjadi hamba Allah yang bebas dari segala dosa dan noda. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.